nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Saat ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, memiliki Bapa yang dahsyat dan hebat, yang selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Mari kita sembah
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Boleh sepakat dimanapun kita berada, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau
just want to say thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, God. Kami menyembah Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kami menyembah Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Makasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan sanjung Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau selalu bersyukur dalam segala keadaan, setiap musim Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, katakan terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Boleh sama-sama lambaikan tangan kita, Nesek. Sebab Kau layak, yes, terima pujian. Yes, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Makasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan, terus Tuhan jumpai setiap kami. Kami percaya Terima kasih. Tuhan, saat ini Engkau sedang menjumpai setiap kami. Oh, Engkau sedang melawat setiap kami.
Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah-Mu, Amin. ketika kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sedang Kau nyatakan. Engkau sedang menjamah setiap kami, Engkau sedang memulihkan setiap kami, Engkau sedang menyembuhkan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, 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 baik bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Allah yang baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan lembut dan katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu mengasihi kita dan selalu ada buat setiap kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, lagu ini saya ciptakan ketika saya sedang menghadapi sebuah badai dalam kehidupan saya. Memang rasanya saya melihat sepertinya nggak ada jalan keluar. Sepertinya semuanya sepertinya tertutup. Tetapi satu yang Tuhan ingatkan buat saya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Apapun yang masalah yang saya hadapi, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan itu tetap baik. Dia selalu ada buat saya. Juga Tuhan selalu ada juga buat setiap saudara. Seringkali badai dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan datangnya, bentuknya seperti apa kita tidak pernah tahu.
Kita tidak pernah tahu, saudaraku, kapan badai itu datang. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan, sebesar apapun badai yang menerpa kehidupan kita, Tuhan itu lebih besar daripada badai yang kita hadapi. Tuhan lebih besar daripada setiap persoalan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah maha dahsyat, saudara. Dia sanggup melakukan segala hal. Dia sanggup, saudaraku, memulihkan setiap kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Tapi seringkali yang kita lihat badainya, saudaraku, yang besar. Kadang-kadang kita, saudaraku, membesar-besarkan masalah kita dengan keluh kesah kita. Kita kadang-kadang, saudaraku, sepertinya membandingkan Tuhan, saudaraku, dengan masalah kita. Kita katakan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan gak jawab doaku. Tuhan gak dengar doaku. Sepertinya, saudaraku, keluh kesah kita ini, saudaraku, sepertinya, saudaraku, seperti sebuah ratapan. Tapi di hadapan Tuhan, kita sepertinya sedang membandingkan, saudaraku. Kita sedang meremehkan Tuhan akan kebesarannya, kedahsyatannya. Maka itu ketika kita terus mengeluh, kita terus, saudaraku, mengomel, saudaraku, maka kita akan kehilangan kekuatan. Maka kita akan menjadi lemah, iman kita menjadi lemah, dan kita akan kehilangan pengharapan, dan kita akan mengalami, saudaraku, keputusasaan. Kita bisa depresi. Bahkan akhirnya, saudaraku, banyak orang akhirnya melakukan, saudaraku, dengan caranya. Mereka melakukan dengan segala bentuk, saudaraku, apa yang dunia ini lakukan, dengan narkoba, dengan minuman keras, bahkan, saudaraku, dengan melakukan kejahatan, korupsi, untuk menyelesaikan persoalannya. Bahkan kita melihat akhirnya banyak orang pun akhirnya menyelesaikan persoalan dengan bunuh diri. Hari ini kita melihat, mendengar kabar, bahkan seorang, saudaraku, yang seorang model, akhirnya, saudaraku, karena dia mengalami tekanan hidup yang luar biasa, dia mengalami depresi. Akhirnya berapa waktu yang lalu, saudaraku, kita mendengar kabar dia melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 8. Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini dunia sedang dicekam dengan ketakutan. Lihat, saudaraku, COVID, saudaraku, Delta belum selesai berakhir, muncul lagi namanya Omikron. Bapak Ibu saudaraku, kita melihat dunia ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Kita melihat dunia ini sedang mengalami perubahan. Dulu kita dalam keadaan baik, kita kemana-mana, saudaraku, semua dalam keadaan, semuanya sepertinya semuanya menyenangkan. Kita bisa pergi ke berbagai kota luar negeri tanpa mengalami kesulitan. Tapi hari-hari ini, akibat daripada COVID ini, kita sepertinya, saudaraku, berjalan kemana-mana, kita harus pakai masker. Kita nggak bisa bebas pergi ke tempat manapun. Kita harus melewati begitu banyak, saudaraku, aturan demi aturan. Dan sepertinya itu menekan banyak orang. Banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok. Goncangan demi goncangan terjadi. Di dalam usaha, dalam pekerjaan, banyak orang mengalami kesulitan. Perusahaannya mengalami kebangkrutan. Orang mengalami PHK. Orang mengalami sakit. Bahkan banyak orang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Tekanan begitu luar biasa. Saudaraku, begitu banyak orang hari-hari ini, saudaraku, mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akibat daripada badai dalam kehidupan ini. Tapi satu hal saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Saya percaya setiap badai yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud. Saya percaya lewat badai yang kita alami, Tuhan ingin menggenapi rencananya lewat kehidupan kita, saudaraku. Dan saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu saudaraku, bagaimana supaya kita bisa kuat? Bagaimana, saudaraku, kita bisa siap menghadapi badai-badai selanjutnya akan datang? Yang Tuhan ingatkan saya, saudaraku, ketika saya merenungkan, saudaraku, tentang Ayub, satu hal yang luar biasa. Ayub itu adalah orang, saudaraku, yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Dia saleh, dia jujur, dan di hadapan Tuhan tidak ada celah apapun. Tetapi dia mengalami sesuatu masa yang sulit.
Dia harus kehilangan anaknya. Dia harus kehilangan segala sesuatu harta bendanya. Bahkan belum lagi semua itu selesai, dia menghadapi saudaraku penyakit yang dikatakan Bapak Ibu saudaraku di Ayub. Di kitab Ayub pasal yang Ayub kedua saudaraku dikatakan, maka Ayub saudaraku dia mengalami sakit di mana iblis menyerang dia dengan sakit penyakit dikatakan di firman Tuhan itu saudaraku. Ayat yang ketujuh dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menyerang Ayub dengan luka borok dari telapak kakinya hingga ujung kepalanya. Maka sampai Ayub saudaraku dikatakan saudaraku mengambil sekeping pecahan tebikar untuk menggaruk-garuk badannya sendiri, sementara ia duduk di tengah-tengah abu. Badai satu belum selesai, badai kemudian datang lagi kepada Ayub. Dan saya percaya ada satu pertanyaan dalam diri Ayub, kenapa hal ini terjadi? Sampai akhirnya istrinya saudaraku di ayat 9 berkata, lalu istrinya bertanya kepadanya, apakah kamu akan berpegang teguh pada ketulusan hatimu? Kutukilah Allah dan matilah. Tapi apa kata Ayub saudaraku? Dia berkata, namun Ayub menjawab, kamu berbicara seperti salah satu dari perempuan-perempuan bodoh berbicara. Haruskah kita menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Satu hal yang Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan ini, supaya kita siap dan tetap kuat saudaraku, kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dan kita menerima keadaan apapun saudaraku, baik itu baik atau tidak baik, dengan rasa syukur. Itu yang Ayub lakukan. Dia tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Dia bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya tidak baik, dia katakan tetap Tuhan itu baik. Maka dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya menerima hal yang baik dari Allah, tapi yang buruk kita nggak mau terima? Bapak Ibu saudaraku, itu seringkali kita lakukan. Seringkali kita hanya mau menerima yang baik, berkat. Tapi ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, badai terjadi dalam kehidupan, kita mulai saudaraku, kita mulai kecewa, kita mulai marah dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku mau tinggalkan Kau, aku gak peduli lagi dengan Tuhan. Dan kita mulai menjauh dari Tuhan, kita gak beribadah. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan hari ini lewat Ayub, saudaraku, kita harus belajar seperti Ayub untuk menerima dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup saudara. Dia tahu batas kekuatan kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, biarlah hari ini hidup kita penuh rasa syukur, dan kita tetap katakan, Tuhan Engkau Tuhan yang baik, Tuhan Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup saudaraku melakukan segala perkara. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini Tuhan ingatkan saya untuk kita sama-sama, kita selalu saudaraku, hidup kita dipenuhi rasa syukur dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik, tetap kita katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ada satu firman Tuhan saudaraku yang Tuhan ingatkan kepada saya ketika saudaraku kita menghadapi badai. Yang pertama tadi, kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik. Kita terus katakan bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Kita memiliki saudara kemampuan saudara untuk menghadapi badai. Kita bisa maju dan kita bisa mengalami kemenangan, karena kita tahu ada Tuhan yang membela kita. Tuhan saudaraku akan berperang buat kita, yang membela kita. Dia tahu saudaraku, ketika kita menangis, ketika kita nggak mampu, ketika kita tergeletak sakit, kita katakan, Tuhan Engkau tahu aku. Saya percaya Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara, Tuhan ingatkan bahwa ada kuasa di dalam doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Maka itu Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yang Tuhan mau saudaraku, kita terus meminta kepada Tuhan di dalam doa. Kita terus berseru kepada Tuhan saudaraku. Dengan apa saudaraku? Dengan penuh kepercayaan.
ketika kita berdoa, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Yang Tuhan mau hari ini, saudaraku, Tuhan ingin kita terus berseru, kita terus berdoa, mempercayai Dia Allah yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Saya mau katakan Dia berdaulat atas hidup kita. Saudara lihat ketika Ayub, dia terus berseru, dia tetap mempercayai Tuhan, dia terus mengucap syukur. Akhirnya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ada sebuah cerita yang luar biasa, cerita tentang seorang dokter Mark, saudaraku. Dia adalah seorang dokter spesialis kanker, saudaraku, yang terkemuka pada saat itu. Dia sedang dalam perjalanan untuk, saudaraku, dia memenuhi undangan untuk acara penerimaan penghargaan atas hasil daripada risetnya. Ketika dia terbang, saudaraku, baru, saudaraku, 2 jam dia lepas landas. Kemudian pesawat itu mengalami, saudaraku, kerusakan, saudaraku, teknis, sehingga dia harus, pesawat harus mendarat darurat. Kemudian Dokter Mark ini berusaha, saudaraku, untuk pergi ke tempat itu lewat, saudaraku, dengan dia menyewa mobil. Dalam perjalanan ketika dia pergi ke tempat acara itu dalam waktu 4 jam, saudaraku, yang harus ditempuh. Namun baru 2 jam kemudian, saudaraku, tiba-tiba cuaca buruk itu, saudaraku, terjadi, sehingga membuat, saudaraku, badai yang besar itu membuat, saudaraku, akhirnya Dokter Mark ini tersesat. Lalu dia melihat ada sebuah rumah tua kecil, saudaraku. Kemudian dia mendatangi rumah itu, dia mengetuk pintu itu. Keluarlah seorang wanita, saudaraku, yang sederhana menemui Dokter Mark itu. Dan Dokter Mark menjelaskan masalah yang dihadapinya, dan dia ingin meminjam telepon. Tapi perempuan itu katakan, sayang, dia tidak memiliki telepon, saudaraku. Tapi kemudian perempuan itu menawarkan Dokter Mark untuk masuk sampai, saudaraku, menunggu supaya badai itu berhenti. Kemudian perempuan itu menawarkan, saudaraku, segelas teh dan sebuah roti. Dan, saudaraku, perempuan itu, saudaraku, kemudian, saudaraku, dia mengajak Dokter Mark itu untuk berdoa. Dan Dokter Mark itu, saudaraku, menolaknya dengan halus. Dan kemudian perempuan itu, saudaraku, melanjutkan, saudaraku, untuk berdoa di samping, saudaraku, bayinya yang kecil. Dan nampaknya menurut Dokter Mark melihat dia mengalami masalah dan dia membutuhkan pertolongan. Kemudian Dokter Mark itu, saudaraku, bertanya kepada perempuan itu, apa masalahnya? Dengan tersenyum getir, wanita itu, saudaraku, berkata bahwa anaknya sedang menderita satu jenis kanker yang sangat jarang ditemukan obatnya. Dan konon, katanya, hanya ada satu dokter yang mampu menanganinya, namanya Dokter Mark. Namun ia tidak sanggup membayar tarif dokter itu. Perempuan itu berkata, aku hanya bisa berdoa, kata perempuan itu. Saat itu Dokter Mark, saudaraku, dia menangis dan dia berbisik kepada perempuan itu, God is great. Begitu teliti, akurat, dan sempurnanya cara Tuhan mengutus, saudaraku, dirinya untuk membantu anak dari perempuan ini yang memiliki iman dan kesetiaan yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku, kadang-kadang Tuhan memberikan badai agar kita bisa memenuhi rencananya. Dan jika kita, saudaraku, dipakai untuk memenuhi rencananya, saudaraku, lewat apapun keadaan, saudaraku, belajarlah untuk setia. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu indah buat setiap kita. Yang Tuhan mau hari ini, Bapak Ibu saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dengan caranya yang ajaib. Perempuan ini dikatakan dia nggak punya uang untuk dia mendatangi untuk berobat ke Dokter Mark. Dia cuma hanya bisa berdoa, saudara. Tapi saudara lihat bagaimana kuasa doa itu bisa mengubah, saudaraku, keadaan perempuan ini. Tuhan bisa mengirimkan Dokter Mark yang, saudaraku, barangkali jauh tinggalnya dari tempatnya, lewat badai, lewat situasi yang tidak baik.
perempuan itu bisa, saudaraku, berjumpa dengan Dr. Mark, dan Dr. Mark itu menolong dia. Bapak Ibu saudaraku, jangan pakai cara kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Pakailah caranya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Izinkanlah Tuhan melakukannya. Sekalipun hari ini saudaraku engkau belum melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita, tetaplah terus berseru, tetaplah bersyukur seperti Ayub. Tetap saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa. Saya percaya akan tiba waktunya, pertolongan Tuhan itu akan nyata. Maka itu saya ciptakan lagu itu, saya katakan bahwa di awal lagu itu katakan, aku sujud menyembah-Mu Tuhan, aku merendahkan diri di hadapan-Mu, dan aku mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita nggak sanggup untuk berdiri, biarlah kita berlutut, kita menyembah Tuhan, kita tersungkur, kita tetap katakan Tuhan Engkau baik. Apapun yang kita alami, tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah pada hari ini, apapun keadaanmu, semuanya sepertinya saudaraku tidak ada jalan keluar, semuanya tertutup. Tapi percayalah, Tuhan bisa membuka, saudaraku, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika bangsa Israel sudah dikejar oleh Firaun dengan tentaranya yang luar biasa, mereka nggak bisa mundur, mereka harus maju, tapi di depan ada laut, saudaraku, yang besar. Tapi apa yang dikatakan, saudaraku, oleh Musa ketika mereka takut? Musa katakan di satu firman-Nya, firman Tuhan, saudaraku, di Keluaran 14 dikatakan ayat 14, ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lihat, Tuhan akan berperang, saudaraku, bagi kita. Saudaraku yang kekasih, dikatakan, saudaraku, dikatakan Tuhan akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Yang katakan diam berarti, saudaraku, kita hanya, saudaraku, duduk diam, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai Dia. Kita sudah lakukan bagian kita, biarlah Tuhan melakukan bagiannya, menyempurnakannya, memulihkan keadaan kita. Percayalah, barangkali hari ini banyak orang sedang mengalami goncangan dalam hal keuangan, tapi percayalah Tuhan Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan gak pernah tinggalin kita, Dia ada buat setiap kita. Dan percayalah saudaraku, ketika kita terus, saudaraku, mempercayai Dia, kita bersyukur. Saya percaya berkat-Nya dicurahkan. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidupan kita. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, hari ini biarlah kita merendahkan diri dan katakan, Tuhan, aku tetap mau bersyukur, aku tetap mempercayai Engkau Tuhan sepenuhnya. Makanya Bapak Ibu saudaraku, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan hari ini. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan manusia, semua itu mengecewakan. Tapi biar kita mengandalkan Tuhan pada saat ini, saudara. Kita mau katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku mengasihi Engkau, dan aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong dan memulihkan aku. Kita naikkan pujian yang saya ciptakan lagu ini dari awal. Kita katakan, Tuhan baik, baik bagiku, Tuhan baik, Tuhan baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik, baik bagiku, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku,
Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, katakan tetap Dia Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang baik. Keadaanmu tidak baik, tapi Tuhan tetap baik, sanggup menolong setiap kita. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kalau engkau sedang sakit saat ini, angkat tangan kirimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Yes. Percayalah saat ini Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Amen. Saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi kuasanya dalam keadaan waktu, dalam situasi apapun. Sekalipun saudaraku kita jauh, tapi kuasa Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan setiap kita. Kalau ada orang-orang yang kau sayangi sedang mengalami sakit, saudaraku, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan percayalah saat ini. Sikarala batakandara lama sikat, Tuhan sanggup melakukannya perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, kami sepakat bersama-sama Tuhan di hadapan-Mu. Kami katakan kami percayakan Engkau. Kami percayakan kuasa darah dan bilur-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaya ralabata kandara lama sika. Segala penyakit apapun, segala penyakit apapun itu namanya, baik itu cancer, baik itu tumor, penyakit COVID, penyakit jantung, penyakit ginjal, lambung, apapun penyakitnya namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengar segala penyakit. Allahku lebih besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami katakan semua penyakit keluar dan sudah dikalahkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur Yesus, Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah dengan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak sedang retak. Kami berdoa, saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan, Kau turun tangan saat ini. Engkau memulihkan setiap rumah tangga. Engkau memulihkan juga Tuhan setiap usaha pekerjaan kami yang mengalami kesulitan karena keadaan kondisi yang ada. Kami berdoa Tuhan, campur tangan, turun tangan, menolong. Kami percaya Kau Allah lebih besar dari persoalan kami. Mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan memulihkan, menyembuhkan keadaan kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami semua di hadapan-Mu Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, apa yang pernah kami perbuat, yang kami sadari ataupun tidak kami sadari. Ampuni, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk mengambil Tuhan bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami percaya Engkau sudah menanggung semua sakit, penyakit, semua persoalan kami. Bahkan Engkau sudah menanggung semua dosa kesalahan kami. Kau tebus kami, Kau ampuni kami, Kau membenarkan kami, melayakkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melewat roti perjamuan dan anggur perjamuan yang kami makan dan minum, kami mengingat Tuhan akan kasih dan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu. Kami percaya ketika kami beriman kepada-Mu, lewat perjamuan kudus yang kami yakini, percaya akan pengorbanan-Mu, kami akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Mujizat-Mu kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur, Saudara bisa menyiapkannya, dan kita bisa, Saudaraku,
untuk menyiapkan semuanya. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah memegang roti bersama-sama, sudah bisa mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Yes. Percayalah saudaraku bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata. Amin. Pengorbanan yang di kayu salib itu tetap nyata Amin. dalam kehidupan kita. Percayalah sepenuhnya, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan saat ini juga. Sebelum kita memakan roti ini, Bapak Ibu Saudaraku, merupakan saudaraku lambang daripada persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya yang percaya bahwa roti ini merupakan saudaraku persekutuan dengan tubuh Yesus. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, saudara bisa mengangkat cawan anggur yang maksud saya, yang saudara telah siapkan. Saudaraku, angkat tinggi-tinggi, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan saudara persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Percayalah, kuasanya itu nyata atas hidup kita. Oh, haleluya, Engkau besar Tuhan. Amin. Engkau dahsyat, pengorbananmu di kayu salib. Amin. Kami percaya kuasamu nyata. Kami percaya kesembuhan, pemulihan, mujizat kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur, kekuatan yang baru Kau berikan. Kami percaya kami sanggup menghadapi semua tantangan masalah pada hidup kami. Kami akan keluar sebagai pemenang, karena kami tahu Tuhan, Engkau pembela kami. Engkau melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sama-sama katakan, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Terpuji namamu selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan dengan iman, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yes. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sepakat sama-sama. El Shaddai, El Shaddai.